Ini adalah video laporan grup bahasa Indonesia yang beranggotakan Christopher Ariel, Tevin Richard, Ferdinand, Jevan Nathaniel, Michael Leandro Hartono, Nadia, dan Ronanda Paramayuda. Dalam proyek ini, kami melakukan aksi berupa pembuatan video yang mengedukasi masyarakat mengenai hoax dan bagaimana cara menghindarinya. Latar belakang aksi kami adalah sebagai berikut. Hoax adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya, dan hoax telah menjadi tren yang buruk dalam penggunaan media sosial karena dapat memberikan efek yang merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data dari Kemenkominfo, terdapat 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia, dan diperparah lagi dengan situasi COVID-19 yang saat ini kita hadapi. Terdapat kurang lebih 1.387 hoax yang tersebar di Indonesia dari Maret 2020 hingga 26 Januari 2021. Tujuan kami untuk membuat aksi ini ada dua. Yang pertama adalah untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mudah termakan berita-berita bohong atau hoax. Karena banyak masyarakat di Indonesia yang masih mudah mempercayai berita-berita bohong atau hoax, terutama orang tua. Orang tua menjadi sasaran yang paling mudah ditarget oleh orang-orang yang membuat berita-berita bohong atau hoax. Mereka sangat mudah mempercayai berita-berita ini dan menyebarkannya tanpa berpikir panjang. Oleh karena itu, kami membuat aksi kedua untuk mengajak masyarakat di Indonesia untuk berpikir secara kritis agar tidak mudah mempercayai berita-berita hoax ini dengan cara mencari kebenaran tentang berita itu melalui berbagai macam media seperti sosial media atau internet. Kami melakukan aksi ini melalui sosial media yaitu Instagram, podcast WhatsApp, Line, dan video YouTube. Kami mengunggah dan mengirimkan ciri-ciri hoax, ajakan untuk menolak hoax, dan beberapa contoh-contoh berita hoax. Nama Instagram kami adalah @iuli_antihoax dan YouTube kami bernama Iuli Anti Hoax yang berisi konten tentang hoax dan cara mengatasi hoax yang sangat lengkap. Link video kami cantumkan di deskripsi. Di halaman Instagram, kami berhasil mendapatkan sekitar 127 pengikut dan postingan kami disukai oleh lebih dari 100 orang. 1 minggu sejak video kami diunggah ke laman YouTube, video kami telah ditonton sekitar 420 kali, disukai sekitar 130 orang, dan mendapatkan komentar baik dari penonton. Di dalam poster ini terdapat sebuah wacana yang meringkaskan isi dari video kami. Di dalam wacana ini terdapat ringkasan dari pendahuluan, isi, dan penutup dari video yang kami unduh ke dalam website YouTube. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang dan masalah-masalah yang terjadi diakibatkan oleh hoax, berita yang menipu, merugikan, dan kadang sampai membahayakan banyak orang. Di dalam isi dari wacana ini terdapat definisi hoax menurut KBBI. Tujuan dari orang-orang dan penipu-penipu untuk menyebarkan hoax. Efek-efek dari hoax terhadap kehidupan masyarakat serta ciri-ciri inti dari hoax. Di dalam bagian isi ini terdapat juga contoh-contoh dari efek-efek negatif hoax terhadap kehidupan profesional dan kehidupan masyarakat. Isi wacana ini juga menjelaskan secara singkat bagaimana kita sebagai masyarakat menghadapi dan menanggapi berita hoax dan informasi tipuan yang marak di media sosial. Di bagian akhir dari wacana kami menuliskan kesimpulan yang kami tarik
dari konten video kami. Kemudian untuk bagian poster yang telah kami buat untuk project ini, poster ini memiliki beberapa bagian, yaitu salah satunya adalah wacana project yang telah dibahas sebelumnya, kemudian ciri-ciri utama identifikasi informasi hoax. Di sini berisi beberapa poin-poin yang kami rasa merupakan identitas kebanyakan informasi yang sering kali bersifat menipu ataupun bersifat salah secara faktual. Lalu kemudian ada beberapa contoh yang telah kami sediakan ini, seperti nomor 1 contohnya adalah sang penulis chat ini mengaku-ngaku bahwa air kelapa muda, air jeruk nipis, garam dan juga madu dapat diminum, dan jika diminum secara periodik dapat menyembuhkan COVID tanpa memberikan sumber informasi medis apapun, dan juga klaim bahwa seseorang pasien yang bertugas di TNI dapat sembuh dari metode ini tanpa sumber apapun. Jadi sangat mencurigakan. Lalu untuk contoh kedua adalah contoh perampokan yang bermodus dengan COVID-19. Di sini juga sangat sekali buram ya informasinya. Jadi sang penulis tidak memberikan sumber siapakah orang ini, siapa contoh orang yang meninggal, di mana, bagaimana, dan kapan. Dan kemungkinan besar jika tidak ada informasi-informasi seperti ini, sang penulis hanyalah bertujuan untuk menakut-nakuti orang, dan bisa dianggap bahwa informasi ini adalah informasi palsu. Lalu kemudian untuk contoh ketiga ialah contoh pertolongan pertama pada stroke. Jadi sang penulis ingin memberikan informasi medis yang terlihat dengan sangat jelas bahwa sang penulis juga tidak memberikan informasi medis secara faktual apapun. Jadi nggak ada dokumen-dokumen medis ataupun narasumber yang dapat dipercaya. Dan informasi ini seperti contoh-contoh lainnya juga bersifat dengan menakut-nakuti pembaca, dan dari situ juga kelihatan bahwa informasi-informasi ini jangan ditelan dengan mudah. Jadi Selain video YouTube, grup kami juga membuat dan menyebarkan sebuah kuesioner untuk mengetahui bagaimana kebiasaan penonton video kami terkait hoax dan seberapa besar pengaruh video kami bagi mereka. Kami membagi kuesionernya menjadi 2 bagian, yaitu sebelum dan sesudah menonton video. Masing-masing bagian terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai hoax dan kebiasaan mereka terkait hoax. Tentunya di awal kuesioner kami juga mencantumkan pertanyaan-pertanyaan umum seperti mengenai jenis kelamin, umur, serta media komunikasi dan sosial apa saja yang mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk nama dari para responden, kami memberikan pilihan bagi mereka untuk menuliskan atau tidak apabila mereka tidak bersedia. Begitu juga halnya dengan jenis kelamin. Secara keseluruhan, tercatat ada 48 orang yang merespon kuesioner kami. Dari 48 orang ini, kurang lebih setengahnya adalah wanita dan setengahnya adalah pria. Walaupun ada sebagian kecil yang memilih untuk tidak memberitahu jenis kelamin mereka. Mayoritas, yaitu 68,8% berumur sekitar 19-25 tahun, dan sisanya ada di antara 26-45 tahun atau 45 tahun ke atas. Media sosial yang banyak digunakan oleh responden kami sehari-hari adalah YouTube, WhatsApp, Instagram, dan Line. Sedangkan untuk media komunikasi, kebanyakan menggunakan WhatsApp, Line, dan Instagram. Lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik mengenai hoax.
Hampir semua responden kami sudah mengetahui apa itu hoax sebelum menonton video kami, dan hanya 6,3% dari mereka yang belum pernah menerima konten hoax selama ini. Sekitar 50% dari responden kami sudah pernah termakan konten hoax sebelum nonton video ini, tetapi sebagian besar sudah mengetahui dampak dari penyebarannya. Hampir 3/4 dari responden kami sudah mengetahui cara membuktikan kebenaran dari sebuah berita atau konten sebelum menonton video kami. Menurut data yang kami peroleh, mayoritas dari responden kami lumayan sering menerima pesan atau konten yang berbau hoax sehari-hari. Apabila pesan tersebut berasal dari seorang kerabat, 83,3% dari mereka bersedia memberitahu kerabat mereka itu bahwa pesan tersebut adalah hoax. Kemudian, masuk ke pertanyaan-pertanyaan setelah menonton video. Sebagian besar dari responden kami akan tetap berhati-hati atau siaga akan konten yang berbau hoax, dan hanya sedikit sekali yang masih belum paham cara mencari kebenaran dari suatu konten atau pesan. Mayoritas dari responden kami berpendapat bahwa video kami lumayan atau sangat berguna bagi penontonnya untuk melawan hoax, dan rata-rata dari mereka memberi nilai 8, 9, atau 10 untuk video kami. Di akhir kuesioner, kami memberikan kolom bagi para responden untuk menuliskan komentar atau pendapat pribadi mereka mengenai video kami. Rata-rata dari komentar mereka mengindikasikan bahwa konten video kami cukup baik dan cukup berguna untuk melawan hoaks dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video laporan dari grup anti hoaks kami. Terima kasih atas perhatiannya.